mendatangi Natal itu keputusan Majelis Ulama itu haram, karena itu berarti kita menyetujui ibadah mereka, menyetujui ibadah orang di luar Islam sama dengan membenarkan keyakinan mereka. Nah, jadi misalnya ada orang diundang Natalan, dia mau ikut, meskipun dia tidak apa-apa, tapi mengikuti kegiatan rutin. Nah, kegiatan ritualitas mereka itu sudah dihukumi haram karena menyetujui perbuatan mereka. Loh, kan kami tidak tahu. Ketidaktahuan seseorang itu ada dua kemungkinan. Satu, karena memang tidak ada ustadz, kiai, mubalek yang mengajarkan itu kepadanya. Seperti dia berada di kampung yang memang terpencil dari kalangan ulama, dari kalangan ustadz, sehingga praktis dia tidak tahu apa-apa tentang itu, karena memang tidak ada yang memberitahu dan tidak ada yang dimintai tahu. Orang semacam ini namanya ma'zur, dinilai bisa diterima alasan ketidaktahuannya. Ma'zur yakni diterima alasannya tentang ketidaktahuannya. Tetapi kalau dia tinggal di tempat di mana di situ banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz, banyak mubalek, yang seharusnya dia tidak sebodoh itu, yang seharusnya dia tidak sedungu itu, karena emang banyak majelis taklim dan dia mestinya juga bisa bertanya dan dia juga bisa membaca buku tentang kaitan itu mestinya. Tetapi dia karena malasnya, karena tidak mau tahu dan acuh tak acuh terhadap agama, sehingga dia seperti hidup di tengah-tengah hutan, sepertinya tidak ada yang mengajar, padahal ada. Kalau dia mau bertanya banyak, kalau dia mau mendatangi majelis-majelis taklim bisa, tapi karena dia memang acuh tak acuh terhadap kegiatan, karena memang dia tidak peduli. Nah, ketidaktahuan orang semacam ini ghairu ma'zur, tidak bisa diterima alasannya. Nah, ketika orang melakukan seperti contoh tadi, menghadiri Natal, padahal dia sementara dia tidak tahu, tapi ketidaktahuannya itu ma'zur, ini tentu Allah memaafkan. Tetapi kalau ketidaktahuannya ghairu ma'zur, tidak bisa diterima alasan ketidaktahuannya, tetap saja dia nanti dihukumi sebagaimana orang musyrik. Nah, inilah tadi disampaikan betapa bahayanya orang tidak tahu. Dan nanti di neraka, kata Nabi, yang mendominasi tempat di neraka adalah orang-orang bodoh yang semacam ini. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ittala'tu nara jahannam fara'aitu aktsara ahliha minal fuqara." Qalu aminal mali ya Rasulullah? Qala la bal minal ilmi. Aku melihat ke dalam neraka jahanam ketika aku dimi'rajkan, kata Nabi. Ternyata aku melihat di sana mayoritas dari kalangan fakir, dari kalangan miskin. Terperanjatlah para sahabat begitu mendengar kata-kata yang mendominasi neraka adalah kalangan fakir. Spontan mereka bertanya, aminal mali haula ya Rasul? Apakah mereka dari kalangan miskin harta, wahai Nabi, yang menempati banyak orang-orang di neraka? Nabi menjawab, la bal minal ilmi, tapi miskin ilmu. Karena itu jangan dianggap sepele itu tidak menghadiri majelis ta'lim. Ketika dia tidak tahu kemudian melakukan sesuatu yang salah dengan dalih, saya enggak tahu kok. Kalau merasa enggak tahu, kenapa tidak tanya?
Kalau merasa tidak tahu, kenapa ada majelis taklim, dia tidak peduli. Kalau merasa tidak tahu, kenapa tidak pernah baca buku-buku agama yang seharusnya dia menjadi tahu? Maka sekali lagi, ketidaktahuannya seperti itu disebut ghairu ma'dzur. Karena itu saya sering mengingatkan para santri, kamu kalau ngaji itu jangan karena takut dihukum kalau tidak ngaji. Itu tugas kamu sebagai hamba Allah, itu kewajiban kamu sebagai orang beriman, itu keniscayaan kamu sebagai orang yang mengaku muslim. Jangan dianggap itu ringan resikonya. Karena itu belum apa-apa sudah tidak lagi mondok, sudah tidak lagi belajar. Kemana? Kerja, Pak. Apa kamu sudah tahu ajaran agama secara keseluruhan, setidaknya garis besar? Ya belum. Nah ini, kalau mau pindah bekerja tapi dalam rangka juga melanjutkan cari ilmu, baik-baik. Tapi kalau kemudian semata-mata hanya bekerja dengan kondisi masih belum apa-apa tentang agamanya, apakah siap resiko ketika melakukan sesuatu yang salah dengan alasan tidak tahu? Nah ini perlu kita renungkan bersama. Karena itu kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari kecil sampai mati. Itu kenapa? Karena orang tidak pernah berhenti seharusnya cari ilmu, karena persoalan agama tidak pernah habis, sementara kita sering-sering menganggap itu tidak ada persoalan. Belum lagi ilmu yang berkaitan dengan hati, dengan akal, dengan kehidupan sehari-hari. Nabi saja yang sudah seperti itu ilmunya masih saja bersabda, "Idza ja'ani yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika lima tula alaihi syamsu dzalikal yaum." Artinya, sehari saja saya tidak bisa menambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka apapun yang terkena matahari, sinar matahari, tidak ada berkahnya bagiku. Seakan-akan hampa, seakan-akan hambar hidup dan kehidupan ini. Ketika aku mengalami hari di mana hari itu aku tidak bisa menambah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja Nabi merasa gersang hidupnya ketika tidak bisa menambah ilmu sehari saja. Lalu bagaimana kalau kita berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak disentuh dengan ilmu, tidak mendengarkan nasihat-nasihat agama? Lebih-lebih justru yang kita lihat, yang kita dengar adalah maksiat-maksiat yang justru menjauhkan kita dari Allah. Apa yang terjadi? Kita sendiri yang bisa menjawabnya apabila kita mau jujur terhadap diri kita sendiri.